Makanya Masya Allah belajar akidah itu penting. Apa sih akidah itu Ustaz? Akidah itu proses ana dan antum mengimani Allah, mengetahui tentang haknya Allah dalam kehidupan kita. Itu akidah. Kalau kemudian kita tidak punya akidah, sampai kemudian akidah kita rusak, datang ke dukun, ya, ketika antum ditolak cintanya dari seorang gadis yang bermata jeli yang antum ingin dapatkan jadi istrinya, antum kemudian mendatangi dukun, ketika antum merintis bisnis kemudian antum merasa gagal terus, kemudian antum datang kepada orang pinter. Ikhwan, kalaupun antum ketika habis datang ke tempat-tempat itu lalu kemudian antum seakan-akan diberikan kemudahan, ingat itu istidraj. Tapi yang jelas kalau itu sampai dibawa mati, sesungguhnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ini kejadian nyata. Kalau saya pernah mendapati ada seseorang yang kemudian seorang ibu-ibu, bapak datang ke rumah. Saat itu saya masih di Pamulang. Lalu kemudian beliau menyampaikan, Ustaz saya minta tolong, ada apa? Ini ada kemudian kakek kami sudah lama sakratul mautnya, sudah berhari-hari tidak meninggal-meninggal. Padahal dia dalam keadaan melotot matanya, melotot terus dalam keadaan kesakitan, kok gak meninggal-meninggal. Padahal kami sudah ridho, kami sudah ikhlas apapun yang terjadi itu. Saya kemudian menangkap ini pasti ada sesuatu. Lalu kemudian ternyata apa? Lalu kemudian sang keluarga menyampaikan. Saya tanya, coba deh ceritain jujur, yang dilakukannya apa? Mbah itu ngelakuin apa? Ternyata baru tersingkap lah, kemudian ternyata mbahnya itu atau kemudian kakeknya itu melakukan banyak ritual. Dia meyakini keris-keris tertentu punya keyakinan, dia meyakini barang-barang keramat itu punya keyakinan. Dia sering datang mengadakan ritual-ritual yang tidak pernah diketahui keluarga, malam-malam pergi, pagi-pagi pulang dan yang lainnya. Dan keyakinan syirik itu ternyata tidak sempat beliau bertobat hingga beliau ketika menjelang sakitnya yang menyebabkan sakaratul maut begitu lama. Sampai kemudian saya ditanya, apa yang harus dilakukan Ustaz? Saya tidak bisa ngomong kalau sudah berkaitan tentang masalah syirik-syirik semacam itu. Coba tanya kepada Ustaz yang terbiasa meruqyah. Saya kasih nama seorang Ustaz, datangin, tanya sama beliau. Masya Allah. Dan akhirnya didatangi. Dan ternyata akhirnya setelah itu 2 hari atau 1 hari setelahnya saya lupa, beliau meninggal dunia. Saya tanya sama Ustadz itu yang saya kasih telepon setelah beberapa lama, atau kemarin dihubungin sama fulan dan fulana Ustadz? Iya. Tentang masalah tentang seseorang yang susah untuk meninggal dunia, betul Ustadz. Apa yang terjadi? Masya Allah, saya ke rumahnya, banyak benda-benda, banyak perkara-perkara yang dikeramatkan. Selain Allah, dia meyakini itu mempunyai kekuatan sebagaimana Allah punya kekuatan. Kita hancurkan, kita semuanya, kita koreksi, kita bersihkan semuanya. Dan ternyata itulah yang menjadi salah satu sebab beratnya ia ketika meninggal dunia. Kenapa? Bersentuhan dengan kesyirikan ketika akidah rusak, itu menyebabkan rusaknya kehidupan kita ketika meninggal dunia. Nah disitulah kita harus mengerti. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan husnul khatimah, penting kita ini apa? Ya belajar akidah. Akidah yang benar itu kayak apa? Supaya kita tidak sampai mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil. Kalau keyakinan kita sudah batil, rusak ibadah kita. Dan akhirnya bukan hanya merusak ibadah, tapi juga menyebabkan kematian kita menjadi sulit. Dan kematian kita akan lebih dekat kepada su'ul khatimah. Kenapa? Kesyirikan itu hanyalah kunci untuk membuka su'ul khatimah. Sekali lagi, kesyirikan itu hanyalah kunci untuk membuka su'ul khatimah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz kok ada orang kafir kok matinya juga gampang? Loh, orang kafir memang dijelaskan matinya itu gampang. Kenapa orang kafir itu dimatikan oleh Allah gampang? Loh, perhatikan lisan Rasulullah ketika Nabi menjelaskan. Jadi jangan sampai kita ini bertabrakan memahami ini. Kalau ada orang kafir, mereka itu kemudian dimatikan dalam keadaan yang gampang, karena Allah ingin memberikan siksanya nanti 2 kali lipat dalam kehidupan di akhirat. Makanya banyak orang kafir yang dimudahkan matinya. Jadi jangan tertipu. Dia meninggalnya gampang loh, padahal non muslim. Wah, saya pingin deh kayak dia. Jangan gitu. Jadi akhirnya Rasulullah SAW itu menyampaikan, kalau kamu melihat orang kafir kok dimatikan dalam keadaan mudah, kata Nabi, karena sesungguhnya Allah memberikan sedikit perpanjangan waktu
Ya, perpanjangan waktu supaya nanti ketika mati dan ketika sudah pindah ke urusan akhirat, dia dilipat gandakan oleh Allah dengan siksa yang lebih pedih. Kenapa? Kalau sudah bicara tentang azab, kalau sudah di akhirat itu beratnya luar biasa. Jadi Masya Allah, ini loh yang menjadikan kita harus mendapatkan apa? Akidah yang benar. Makanya ada sebuah kisah nyata seorang sahabat, akidahnya benar, tidak sampai 24 jam, tapi matinya husnul khotimah. Tapi kenapa? Akidahnya bersih walaupun baru masuk Islam. Ada loh orang yang menjadi penduduk surga, namanya Usairim bin Abdul Ashhal. Itu Usairim bin Abdul Ashhal. Antum kalau bertanya Usairim bin Abdul Ashhal itu siapa, Ustaz? Usairim bin Abdul Ashhal adalah salah satu penghuni surga yang belum pernah sholat, tapi masuk surga. Jangan kemudian yang tidak pernah sholat gembira, alhamdulillah. Ini tuh, dengerin dulu dalilnya. Jadi Usairim bin Abdul Ashhal ini kemudian seseorang musyrik. Kemudian ketika dia mendapati dakwahnya Nabi SAW, kemudian dakwahnya, kemudian beliau itu memusuhi Nabi, sampai satu waktu dia akhirnya menerima hidayah, masuk Islam. Ketika masuk Islam betul-betul tulus bahwasanya dia percaya dan mengimani tidak ada ilah kecuali Allah. Maka saat itu akan melaksanakan sholat, apalah daya belum masuk waktunya sholat. Maka kemudian Usairim bertanya, loh yang saya lakukan apa? Ya kamu berjihad. Saat itu sedang berkecamuk peperangan, beliau berjihad, ikhwan. Dan akhirnya dalam peperangan tersebut ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam peperangan. Padahal antum tahu, Masya Allah, orang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah itu tidak bisa merasakan sakaratul maut. Dia sebagaimana digigit semut. Makanya sampai-sampai kemudian Rasulullah itu berkata, tidak ada penduduk surga yang minta balik ke dunia. Padahal di dunianya itu miskin, semiskin-miskinnya, tapi masih pingin balik ke dunia padahal sudah mendapatkan surga. Kecuali satu, yaitu orang yang mati syahid. Kenapa? Karena pingin merasakan sensasi kenikmatan ketika dia meninggal berperang di jalan Allah. Jadi kalau anak kita melihat nih, ada orang yang sedang berjihad gitu ya, kepalanya pecah, hidungnya hilang kemana, itu pada dasarnya dia tidak merasakan sakit. Kenapa? Nabi yang mengatakan dia tidak merasakan apapun dari kematian. Ya. Maka di situ kita mendapati akhirnya beliau meninggal dalam peperangan. Ketika akan dikuburkan, lalu kemudian Rasulullah memberitahu dialah penduduk surga. Makanya kemudian akhirnya apa? Masya Allah, sampai Abu Hurairah ketika menyaksikan berita itu, dia sering cerita kepada para tabiin. Tabiin itu siapa, Ustaz? Orang-orang yang datang setelah masa para sahabat. Maka Abu Hurairah itu sering cerita, kalian tahu nggak siapa itu? Penduduk surga, tetapi belum pernah sholat, tetapi Allah memberikan kepadanya kematian sebelum masuknya waktu sholat. Tidak ada yang menjawab, dijawab sama Abu Hurairah. Itulah Usairim bin Abdul Ashhal, orang yang tidak pernah menempelkan keningnya untuk ke muka bumi bersujud, tapi ternyata matinya dalam keadaan husnul khotimah.